Sekarang kita ke contoh penggunaan kurva normal. Di sini diketahui distribusi tes seleksi masuk sebuah perusahaan dari 800 calon adalah normal dengan nilai rata-rata 60 dan SD sama dengan 5. Apabila calon yang diterima sebanyak 90 orang, berapa batas nilai tes terendah agar bisa diterima? Jadi di sini Anda harus membayangkan, jadi kalau ada soal ya di dalam ilmu statistika, itu jangan fokus pada angka, tapi fokus pada ceritanya. Apa yang dikehendaki oleh soal tersebut. Angka itu hanya alat saja, tapi logika Anda itu harus dipergunakan dulu. Apakah ini harus ditambah, apakah ini harus dikurang, apa yang harus dicari. Jadi itu harus ditelaah dulu soalnya. Jadi misalnya seperti ini, ada 800 orang yang ikut tes, yang diterima hanya 90 orang ya. Jadi kalau hanya diterima 90, berapa persen orangkah 90 dari 800? Ya. Jadi kita bisa mengetahui persentasenya. Kalau sudah dapat persentase, baru nanti berapa nilai batas tes yang terendah agar orang bisa diterima. Sekarang kita akan membahas soal nomor 1. Apabila calon yang diterima sebanyak 90 orang, berapa batas nilai tes terendah agar bisa diterima? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita cari dulu berapa persenkah orang yang diterima. Jadi Anda silahkan mencari 90 kita bagi 800 orang yang ikut tes dikali 100%. Jadi persentase orang yang diterima adalah sebesar 11,25%. Nah, yang langkah paling penting berikutnya, kita letakkan orang sebesar 11,25% itu berada pada bagian mana di kurva normal. Jadi Anda silahkan menggambar kurva normalnya. Untuk menjawab satu soal, Anda harus menggambar satu kurva normal ya. Jadi kurva normal ini harus digambar, tidak boleh tidak. Kita agak sulit nanti untuk menentukan area yang ditempati oleh orang-orang yang kita cari ya. Nah, sekarang karena mereka adalah orang yang diterima, berarti tentu saja orang-orang ini adalah orang yang memiliki nilai paling tinggi pada tes tersebut. Karena dia nilai paling tinggi, berarti dia pasti berada di sebelah kanan kurva ya. Karena yang di sebelah kiri itu berarti dia di bawah nilai rata-rata. Berarti dia pasti berada di sebelah kanan. Karena dia nilainya tertinggi, berarti pasti dia berada di ujung kanan ya. Jadi areanya adalah yang ini. Silahkan Anda batasi, lalu Anda beri arsiran. Ini diperkirakan saja 11,25% itu seluas apa tempatnya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Luas ini adalah 11,25%. Lalu kita akan melihat berapakah jarak ruang yang kosong ya. Jadi ruang yang kosong ini itu berapa? Karena kita hanya bisa mengetahui jarak dari nilai rata-rata atau dari tengah ke suatu titik, tapi kita tidak bisa mengetahui berapa titik ini secara langsung. Kita harus melihatnya di tabel. Kita harus cari berapa luas daerah ini ya. Karena ini tadi kita sudah tahu 11,25, berarti luas daerah ini adalah 50%. Kenapa 50%? Karena ini adalah kurva yang simetris. Jarak dari 0 ke kanan adalah 50%, jarak dari 0 ke kiri adalah 50% dari luas kurva secara keseluruhan. Kita sudah ketahui ini 11,25, berarti luas ini adalah 50% dikurang 11,25%. Jadi luas yang ini ya, luas area yang tidak kita arsir sebesar 38,75%. Ini ya, jadi jaraknya adalah 50%. Nah, sekarang kita kembali ke tabel Z. Anda silahkan lihat tabel Z pada lampiran yang sudah saya berikan. Kita cari
angka yang paling mendekati 38,75% atau 0,3875 ya. Jadi pada tabel ini yang paling mendekati 0,3875 adalah 0,3869. Sekarang di 38,69 kita tarik ke kiri sama dengan 1,2, kita tarik ke atas 0,01, berarti nilai Z untuk 38,69 adalah 1,21 ya. Ini nilainya 1,21. Lalu kita masukkan ke rumus Z. Ini rumus Z yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nilai Z sama dengan sebuah nilai dikurangi nilai rata-ratanya dibagi SD. Z yang kita dapatkan adalah 1,21. X itu nilai yang akan kita cari. Lalu 60 tadi pada soal sama dengan nilai rata-rata. Lalu 5 adalah SD-nya ya. Kita lakukan proses matematika. 1,21 dikali 5 sama dengan 6,05. Lalu X dikurang 60 sehingga X yang kita dapatkan adalah 60 ditambah 6,05. Jadi nilai terendah yang harus dimiliki oleh calon karyawan agar bisa diterima di perusahaan tersebut adalah 66,05. Silakan Anda ulangi video ini untuk prosedur penghitungannya supaya lebih paham ya. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Nilai 48 ke bawah termasuk kategori nilai mati. Berapa orang yang mendapat nilai mati? Kita cari Z-nya dulu karena sudah diketahui nilai. Anda perhatikan kalau tadi di soal nomor 1 yang diketahui adalah persentase orang yang diterima ya. Jadi yang diketahui adalah orang. Kalau soal nomor 2 yang diketahui adalah nilai. Sehingga kita langsung mengerjakan mencari nilai Z-nya. Nilai Z sama dengan, ini rumusnya ya, kita tentukan dulu nilai Z-nya. X dikurang X rata-rata dibagi SD. Nilai yang kita cari adalah 48, rata-ratanya 60, SD-nya 5, sehingga kita dapatkan minus 2,4 SD. Nah, di manakah letak minus 0,24 SD ini? Kita gambar dulu kurva normalnya ya. Silahkan digambar kurva normalnya. Nah, lalu tadi seperti yang saya bilang, kita logikanya harus jalan karena dia merupakan nilai mati dan di sini juga ada nilai minus. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang nilainya paling rendah di dalam tes tersebut. Sehingga 2,4 kita letakkan di sini. Lalu yang kita arsir adalah daerah yang memiliki nilai paling rendah ya. Ini karena mereka subkategori nilai mati. Sekarang yang akan kita ketahui berapakah luas daerah yang kita arsir ini. Kita lihat di tabel Z. Kita dapatkan Z kita adalah 2,4 ya. Berarti jarak dari 0 ke sini ini adalah yang nanti akan kita ketahui. Jadi ini ya, yang akan kita ketahui adalah jarak dari sini ke sini yang bisa kita lihat pada tabel. Kita kembali ke tabel. 2,4 yang ini karena dia 2,40 kan 2,4 berarti kita cari 2,4 dan nilainya 0. Kita peroleh nilainya 4918 atau 49,18%. Kita kembali ke sini. Ini luasnya adalah 49,18%. Sehingga luas area yang kita arsir, ingat tadi jarak dari ujung sini sampai ujung sini itu adalah 50% ya, 50%. Berarti luasnya daerah yang kita arsir ini adalah 50%, kita kurangi 49,18% sama dengan 0,82%. Jadi luas ini itu sebesar 0,82. Berapa orangkah
0,82% itu berarti 0,82 dibagi 100 persentase ya per 100 dikali 800 orang yang ikut tes sama dengan 6,56. Kita bulatkan, kalau untuk satuan orang berarti kita bulatkan ke atas sama dengan 7 orang. Jadi yang mendapat nilai mati dalam seleksi tersebut ada 7 orang ya. Jadi di sini itu banyaknya adalah 7 orang. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Berapa orang yang nilainya 64 ke bawah ya? Sekali lagi yang diketahui adalah angka. Kalau yang diketahui adalah angka, kita bisa langsung masuk ke rumus Z. Jadi langsung tentukan nilai Z untuk nilai 64. Masukkan ke dalam rumus. Ini nilai tadi yang sudah kita ketahui, didapat Z dari nilai 64 adalah 0,8 SD. Ya, kita tentukan nilainya pada kurva normal. Anda silahkan gambar kurva normalnya. Karena dia 0,8 berarti dia pasti berada di sebelah kanan distribusi ya. Nah, 0,8 SD itu kira-kira di sini. Lalu pertanyaannya, kalau nilai 64 ke bawah, di manakah area yang akan kita arsir? Ya, jadi 0,8 misalnya seperti ini, kita tarik garisnya di sini. Nah, mana area yang harus kita arsir? Apakah area yang ini? Apakah area ini? Ya, atau area yang ini? Atau area yang ini? Karena dia 64 ke bawah, berarti area yang harus kita arsir itu adalah mulai dari garis 0,68 sampai ke ujung sini ya, sampai ke sini. Kenapa? Karena dia 64 ke bawah. Kalau Anda sampai di tengah-tengah ini, itu nilainya adalah 64 sampai ke nilai rata-rata saja. Ya, kalau ini, yang ini adalah nilai yang berada di atas 64 ya. Jadi kalau kita arsir, nah arsirannya adalah ini nilainya. Ini adalah yang memiliki nilai 64 ke bawah. Berapa luasnya? Kita kembali ke tabel Z ya. Dilihat bahwa untuk 0,8 kita ambil ini 0,8, di sininya 0,00 kita peroleh 0,2811 atau 28,81%. Kita kembali ke gambar. Tadi kita sudah tahu bahwa ini 28,81%, sedangkan yang ini karena separuh dari kurva sama dengan 50%, sehingga luas area yang diarsir adalah 50%, kita tambahkan 28,1%, sama dengan 78,81%. Berapa orang? Berarti kita masukkan ke dalam rumus 78,81 per 100 dikali 800 orang sama dengan 630,48. Ingat tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau satuannya orang kita bulatkan ke atas menjadi 631 orang. Jadi yang mendapat nilai 64 ke bawah dalam seleksi tersebut ada 631 orang calon karyawan ya. Lalu kita ke contoh soal yang terakhir. Di sini nilainya ada 2 yang ditanyakan, yang berada di antara 52 dengan 70. Jadi untuk nilai Z kita tentukan ada 2 Z. Z yang pertama yang 52 ini ya. Kita cari sebagaimana rumus Z, kita dapatkan minus 1,6. Berarti kalau minus dia berada di sebelah kiri distribusi, di sebelah kiri garis tengah ini. Untuk nilai 70 berarti dia 2 SD berada di sebelah kanan distribusi ya. Sekarang kita tentukan titiknya. Di sini adalah 1,6. Di sini ini adalah yang 2 SD.
Berarti nilainya antara 52 dan 70. Mana area yang harus kita arsir? Nah, itu adalah area yang harus kita arsir. Ya. 1,6 minus dengan 2 SD di atas rata-rata. Berapa luasnya? Kita kembali ke tabel Z. Untuk yang 1,6 kita lihat 1,6,0 berarti di sini 44,52%, sedangkan untuk yang 2,0 ini 2 ada di bawahnya ya, berarti 2,0, lalu ini juga 00 didapatkan 47,72. Nanti Anda silahkan lihat di tabel Z-nya. Nah, lalu berapa luas totalnya? Berarti luas totalnya kita tinggal tambahkan antara 44,52 dengan 47,72 ya. Jadi langsung kita tambahkan di sini sehingga luasnya adalah 92,24%. Berapa orang? Jumlah orangnya adalah 737,92 atau kita bulatkan menjadi 738 orang. Ya, jadi ini kita tambahkan. Jadi yang mendapat nilai 52 sampai 70 dalam seleksi tersebut ada 738 orang calon. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan ketika kalian mengulang lagi video yang sudah saya berikan akan memberikan pemahaman yang lebih ya. Jadi diulang kembali bagaimana cara menghitung, terutama ketelitian Anda, apakah nilai itu harus ditambah, nilai itu harus dikurangi. Ya, di dalam mengerjakan kurva normal, silahkan Anda mengambil 2 angka di belakang koma ketika melakukan penghitungan ya, karena di tabel Z itu dia menggunakan 2 angka di belakang koma. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.